Kalau manajer, aduh. Siapakah pelatih? Boleh dari negara manapun, boleh pelatih Jerman, boleh pelatih manapun. Kamu jangan kalau Jerman nggak enak nanti pas kalau ada orang yang lihat marah-marah sama saya. Pelatih manapun boleh. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Soal Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi, kami lebih bagus daripada Just Talk, The Derby. Kami lebih bagus daripada DPI. Kami lebih bagus daripada subsidi ke tim-tim yang bermain di AFC. Kami juga lebih bagus daripada ruang taktik, fantasista, segala macam. Ya. Kami lebih bagus daripada regulasi pemain asing di Indonesia. Ya. Kami juga lebih bagus daripada usia muda. Pembinaan usia muda di Indonesia. Grassroots kami lebih bagus. Udah itu susah itu kalau grassroots harus diperbaiki. Potong generasi, potong terus. Potong terus sampai nol. Kita sekarang kedatangan salah satu pelatih yang pernah menangani banyak tim di Indonesia. Betul sekali, legend lah ini pelatih di Indonesia. Galak dia kalau melatih dia. Sangat galak ya. Kalau lagi di luar lapangan itu jiwanya sedikit Indonesia, tapi kalau dalam lapangan Eropa Timur. Keluar. Dia juga dulunya pernah main di Liga Indonesia. Betul. Awal-awal generasi pemain Liga asing pertama. Liga pertama. Oke, kita langsung sambut saja. Kita langsung sambut Coach Dejan Antoni. Apa kabar Coach? Baik, makasih banyak. Baik. Saya bisa senang di sini. Sudah lama tidak kelihatan di Indonesia ya? Udah lama, hampir dua tahun. Karena 2 tahun yang terakhir saya ada kerja di sepak bola China. Tapi puji Tuhan sudah 1 minggu saya ada di Jakarta dan saya bisa senang dan enjoy aja. Kita juga senang Coach bisa datang ke sini bisa mampir. Ya, tahu nggak Coach Dejan tuh nanti malam langsung flight lagi ke Hong Kong. Enggak, itu kan tipikal kita menculik ketika mau flight. Sebelum bandara. Makanya kantor kita dekat ke bandara supaya bisa culik siapapun yang mau terbang, culik dulu. Bagus sekali. Saya tadi dari hotel ke sini langsung macet parah tapi puji Tuhan udah biasa di tadi sini. Saya 5 menit di situ jadi 20 menit di belakang. Saya tadi hampir 1 jam 10 menit. Cuma 13 km. Saya bisa lari dari hotel saya lebih cepat. Lebih cepat kayaknya. Saya tadi udah berpikir turun dari mobil juga saya tadi. Covernya besar, sulit sekali. Kemarin kita baru kedatangan Fortunella Leviana di podcast ini. Saya bisa senang. Yang pertama, makasih banyak untuk kasih kesempatan ke saya untuk datang ke sini dan ketemu sama semua. Karena dengar dari teman-teman podcast yang ini nomor 1 di Indonesia. Dan puji Tuhan. Kita nomor 1 di Serbia juga nomor 1 kita. Pasti ini orangnya lihat. Saya tidak tahu dia bisa mengerti atau enggak, tapi cuma gambar cukup itu. Kami yang terbaik tuh. Sudah pengakuan dari pelatih legend loh bahkan. Di Hong Kong aja, di China mendengar podcast ini terbaik loh. Pasti orang lihat nanti. Pasti. Pas Dejan datang berarti kita terbaik di Serbia dan Hong Kong. Serbia dan Hong Kong sekarang. Cukup pelan-pelan. Kita juga terbaik di Brasil, kita terbaik juga. Di Mali kita ya terbaik ya. Semua tim. Semua negara kami terbaik. Nah, gimana Coach? 2 tahun meninggalkan Indonesia, kembali lagi 1 minggu ya di sini. Ada perasaan apa Coach? Saya senang sekali. Saya senang sekali karena jujur saya banyak teman-teman saya di Jakarta di sini dan sebentar lagi saya harus balik ke Hong Kong, tapi semoga mungkin bulan Februari sekali lagi bisa balik lagi ke sini. Urusannya saya cuma karena aku harus ke duta besar lapor dan bikin paspor saya yang baru. Ada lagi kemarin ada
uji coba di lapangan Senayan sama celebrity team itu tambah capek itu, tapi puji Tuhan kita menang dan 3 poin bagus sekali dan kita semua bisa senang gitu ya. Selebriti siapa aja yang datang, Coach? Banyak, ada banyak di sana itu, dan ini pertama kali saya join sama semua dia, tapi Captain Alam kemarin Samsir Alam main keras sedikit tapi cukup positif dan cukup sentil aja, Coach. Dia Captain, kita harus dia Captain, kita harus jadi diam, harus diikuti kita dia. harus diam itu enggak. Apa makanan yang dirindukan pas kemarin datang? Langsung makan apa, Coach? Padang. Padang. Makan Padang itu. Rendang, Jujur. Langsung. Teman saya tunggu saya di bandara. Masuk di mobil, dia bilang, Dejan, saya tahu kamu mau makan apa. Kita langsung ke rumah makan Padang. Aduh, panas sekali. Rindu panas sekali. Rindu. Jujur saya suka makan Padang dan rendang, itu 2 makanan yang paling favorit untuk saya di Indonesia. Langsung dari bandara. Langsung tempatnya dekat itu sudah tahu dan sudah siap semua. Coach Dejan sekarang tinggal di Hong Kong berarti? Saya udah lama, udah hampir 20 tahun saya tinggal di sana. Keluarga saya tinggal di sana, anak saya Stefan lahir di sana. Tapi ya kadang-kadang kalau kerja di sini, istri saya Vena dari Surabaya, dan sering kita ke Surabaya ketemu sama keluarga dia. Dan untuk base kita stay di Hong Kong untuk base. Berarti udah jarang pulang ke Serbia? Kapan? Kalau pulang ke Serbia tidak pernah lagi? Oh no, kita sering kalau ke Serbia kita cuma holiday. Cuma holiday 1 bulan atau mungkin lebih, balik dan stay di Hong Kong. Biasa kita bikin keputusan untuk stay di sana karena Stefan lahir di Hong Kong. Dia ikut sekolah dan universitas di sana. Puji Tuhan Stefan sekarang main sudah 3, sekarang sudah masuk 4 musim dia main di Liga Hong Kong. Dan saya tidak mau terlalu ganggu dia untuk hidup dia, dan untuk sebentar keputusan kita stay di Hong Kong. Tapi nanti pasti kita balik ke Indonesia dan Bali atau Surabaya, pasti itu home base untuk kita. Jadi keputusan untuk kerja lah. Iya. Di Hong Kong lah ya. Setuju. Stay untuk kerja. Karena jangan lupa saya di Hong Kong dari 99 sampai 23 saya main di Liga Hong Kong. Sebelum kita punya SARS dan Liga Hong Kong stop. Dan 2003 saya balik ke Persebaya. Persebaya ada di Liga 1. Langsung kita juara. Dan habis itu kita langsung juara di Super League sama. Dan 2005 saya bikin keputusan untuk stop, pensiun. Dan fokus ke sekolah yang sekolah untuk pelatih. Dan puji Tuhan sampai sekarang semua lancar. Bagus sekali itu. Bagus sekali. Berarti kalau nanti suatu saat Coach Dejan pensiun sebagai pelatih, pasti akan keluar dari Hong Kong, akan tinggal di Indonesia. Tinggal di Hong Kong. Tetap tinggal di Hong Kong, ya? Walaupun pensiun sebagai coach. Yes. Oke. Karena saya tidak mungkin, karena kita sudah lama sudah cocok di sana. Dan nanti kapan Stefan sudah bikin keputusan mungkin main luar negeri, mungkin main di Indonesia atau di Eropa atau ini, pasti istri saya Vena dan saya pasti kita balik ke Indonesia itu. Pasti. Stefan tuh nationality-nya apa sekarang? Hong Kong? Untuk sebentar, Serbia. Serbia. Karena ikut bapak. Dan kemarin kita ada rencana kalau puji Tuhan ada kesempatan untuk dia join national team Indonesia, dan Stefan siap main untuk Indonesia. Kita masih tunggu kabar dari PSSI atau dari orang-orang yang lain. Sekarang usia berapa? Sekarang 23. Oh, udah harus pindah naturalisasi ya. Dia harus naturalisasi. Kemarin memilihnya Serbia, Bang. Iya, karena dia dari dulu Serbia itu. Tapi kemarin ada pilihan bisa dapat paspor Hong Kong, tapi dia nggak mau. Dia bilang cuma kalau bisa dapat paspor di Indonesia. Oke, dia setuju.
ahli lagi. Tergantungnya dari dia, tergantung dari dia sekarang itu. Iya. Posisi dia apa di sana? Stoppernya. Stopper. Wow, berarti bisa duet sama. Tapi dia tidak terlalu tinggi. Tapi katanya di negara saya kita bilang seperti racun itu. Dia kecil tapi bahaya sekali itu. Sudah dari 2 bulan yang kemarin dia ikut sama tim Spanyol di timnya Murcia, namanya Real Murcia, ya. bagus sekali. Dia ada hampir 2 bulan di sana dan dia cukup bagus. Sekarang kita sama tunggu keputusan karena ada 2 pilihan. Bulan Januari dia bisa kembali ke Spain dan continue latihan sama Murcia, atau bulan Juni masih kita tunggu lihat untuk working permit gimana proses untuk paspor Serbia ke Spanyol itu. Oke. Center back atau back kiri, back kanan, coach? Dia central back dan midfield defense. 2 posisi yang itu dia main. Sebagai bapak itu. Oh iya. Tapi kakinya apa? Kiri apa kanan? Kanan. Dia beda. kanan. Beda. Kaki kiri papanya bagus sekali itu. Tapi kaki kanan dia cukup bagus. Itu. Puji Tuhan. Iya. Tapi coach dari Serbia itu lebih dulu ke Hong Kong apa dulu ke Indonesia? Ke Indonesia 96. Oh, berarti Asia pertama tuh Indonesia? Asia. Pertama Surabaya. Siapa yang bawa coach bisa datang ke Surabaya waktu itu? Situasi kita sebelum saya masuk ke sini paling parah karena kita punya banyak masalah untuk perang, untuk semua di sana. Serbia, di Serbia itu posisi kita sulit. Dan saya bikin keputusan karena sebelum Indonesia saya main di Liga Belgium di tim Beveren, namanya Beveren. Tapi karena politically banyak masalah untuk pemain. Semua pemain dari Serbia atau dari Yugoslavia dulu. Ada teman saya, agentnya Dejan Savicevic yang bintang-bintang besar AC Milan. Untuk saya datang ke Indonesia. Saya lihat ada Roger Milla, ada Nefede, ada Mabuan Kesak, ada all these superstar player dari Cameroon national team. Dan saya senang dan saya setuju datang ke Surabaya dulu. Saya dengan Branko sama coach dari Bulgaria dan 1 pemain dari Bulgaria, Plamen. 3 pemain asing pertama di Persebaya di Liga Danhil. Saya pikir Liga Danhil. Iya, Liga Danhil itu. Dan experience cukup. Sebelumnya belum tahu Indonesia? Belum tahu. Sama sekali. Tapi kenapa memilih? Apakah karena faktor? Sorry, saya salah. Sebelum saya datang di sini ada 2 pemain sudah ada di sini, Božović sama Dejan Gluščević di Bandung Raya. Sebelum saya datang ke sini, saya komunikasi sama dia dan semua dia kasih semua positif itu. Semua dia bilang cukup bagus, sedikit keras, tapi kapan saya datang bukan sedikit, banyak gitu. Tapi udah adaptasi saya cepat sekali dan saya bisa belajar banyak dari awal. Dan saya lihat semua orang-orang Indonesia hampir sama seperti orang Serbia. Senang, tidak ada keras, tidak ada terlalu sombong dan negatif. Dan saya bikin keputusan untuk stay di Surabaya. Dan saya ketemu sama Vena, istri saya. Dan puji Tuhan sekarang kita hampir 25 tahun married. Dan I'm very happy because dia bantu saya banyak. Di karir sepak bola. Of course, dia belajar saya banyak. Saya bisa bahasa, dia belajar saya makanan untuk semua, dan adaptasi saya cepat sekali. Dan ada banyak orang bilang, Dejan, kenapa kamu pilih Indonesia? Kamu salah atau tidak? Karena kalau kita lihat nama saya cukup bagus di sepak bola Yugoslavia dulu. Saya main di tim-tim besar sekali seperti Red Star Beograd. Saya punya Europa League, saya punya Champions League. 91 kita menang di Bari lawan Olympique Marseille di Champions League. Saya ada di tim, saya tidak main, tapi saya sebagai pemain muda
ikut first team. Habis itu kita main di Chile Colo-Colo the Super Cup, kita menang 4-0. 87 generasi golden generation of Yugoslavian football, nama-nama besar sekali di sepak bola dunia seperti Boban, Šuker, Mijatović, Prosinečki. Bokša tidak ikut sama kita karena lebih muda dari kita. Kita juara 87, kita juara di Chile World Cup Under 24, kita juara. Tapi banyak orang tanya, Dejan, kenapa kamu pilih Indonesia? Karena dulu kita ada politically problem di sana, tapi sekali lagi I can really say that for all these years saya ada di Indonesia, saya bisa jujur senang karena seperti rumah saya di Serbia itu. Dan saya tidak salah, saya bisa cuma dapat positif dari hari pertama sampai sekarang di Indonesia. Dan saya senang, saya punya banyak teman-teman saya di sini sama seperti di Serbia. Dapat istri, pada akhirnya punya anak juga dari orang Surabaya. Dapat semua gratis itu. Di Persebaya siapa pemain yang pertama kali welcome ke Dejan Antonić? Tim bagus sekali. Tim bagus sekali. Ada Bejo, ada Sugiantoro sudah ada. Ada Bejo, ada Anak Maruf, ada Aji Santoso, banyak pemain timnas. Dan jujur saya pertama kali lihat kualitas dari berapa pemain lokal, tidak terlalu jauh beda dari Eropa. Saya kadang-kadang pikir di tahun yang kapan saya join Persebaya, ada berapa pemain Indonesia bisa main di Eropa itu. Keputusannya mungkin berat untuk pindah dari Indonesia ke Eropa karena kadang-kadang mungkin jauh atau kadang-kadang pemain tidak percaya diri. Ada lagi kualitas kita punya bagus sekali itu, bagus sekali. Anak Maruf sama Mat Halil sama nama-nama cukup bagus dan besar di sepak bola Indonesia itu. Nah terus waktu join di Persebaya itu kan liga berbeda. Liga di Eropa Timur tentunya cukup berbeda lah dengan di sini. Fasilitas lah juga berbeda ya. Itu tidak menjadi shock terapi buat saya banyak shock. Yang stres. No, banyak shock karena yang pertama latihan kita mulai jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Harus bangun setengah 6. Saya harus bangun. Di Eropa kita mungkin jam 9. Tapi karena cuaca di sini panas atau di Surabaya panas, kita harus mulai jam 7. Dan habis mungkin sore mungkin jam 5. Ya. Itu shock karena adaptasi untuk tidur. Saya kadang-kadang mungkin tidur jam 3 tapi harus bangun jam 5.30. Nggak cukup. Oke, ini saya bisa adaptasi cukup oke. Setuju. Saya pertama kali lihat kondisi lapangan beda jauh dari di Eropa itu. Dan pertama kali kita uji coba, saya bisa lihat keras banget itu. Ada lagi, saya punya dua keputusan. Saya mau stay atau saya mau balik. Saya bikin keputusan untuk stay, berat atau tidak. Saya pasti dan saya mau kerja keras untuk hidup saya. Karena sebelum saya datang saya pasti di negara saya, karena kita negara kecil, kita enggak negara kaya atau kita semua dari anak-anak kecil kita, keluarga kita, mama saya, papa saya belajar kita harus kerja keras kalau kita mau survive. Dan itu bantu saya banyak kapan saya datang ke Indonesia. Dan sekali lagi buka pintu untuk hidup saya, dan saya bisa belajar banyak dari waktu yang kemarin pertama kali datang ke Indonesia sampai sekarang itu. Di Eropa tuh ada latihan pagi nggak sih, Coach? Ada, tapi jam 9. Karena cuaca beda. Ya. Karena waktu di Bandung juga Coach Dejan tuh jarang latihan pagi karena alasannya salah satunya nggak ada main sepak bola pagi, terus malas bangun. Saya sering bilang, oke, kita bisa pagi, tapi kalau
jam 7 bodinya masih tidur itu, Yes. ya, dan pemain bisa cedera. Banyak bisa cedera kalau seperti itu. Waktu jam 9 sudah normal. Kita bangun jam 7, light breakfast, preparation, dan kita latihan. Thank you very much. Di Bandung saya tidak ada terlalu banyak masalah karena kota Bandung ya tidak terlalu panas, seperti Surabaya. Surabaya panas sekali itu. Ada lagi, saya sama lihat sekarang banyak tim-tim kalau saya kemarin di Sleman kita latihan mungkin jam 8, kadang-kadang jam 8.30 dan cukup. Habis mungkin jam 10 sudah mulai panas, sebelum yang itu kita bisa selesai latihan. Dan pemain bisa maksimum. Itu yang paling penting kalau kita bisa dapat maksimum dari semua pemain. Kadang-kadang pemain datang ngantuk, ini nonton, lihat di sana, ini tidur, ini nggak fokus, mati onda semua kita. Kalau bisa latihan jam 12 siang, coach. Kalau jam 12 mati semua kita. Sama aja, coach. Tapi oke lah, ketika jadi pemain datang dari Eropa, cuma kan pada akhirnya adaptasi di Indonesia kan. Terus kemudian coach di Indonesia menjadi seorang pelatih. Yang pengen saya tanya, coach itu akan menerapkan pengalaman di Indonesia atau jiwa Eropanya ketika melatih, seperti taktikal, terus kemudian kayak latihan tadi, itu kan semua berdasar kepada Eropa kan. Yes. Nah, apa menerapkan sisi Indonesianya yang banyak? Sepak bola Indonesia sama Eropa setuju, beda jauh itu, beda jauh. Ada lagi dari saya sebagai pelatih saya bisa lihat ada yang positif dan ada yang sedikit, aku nggak bisa bilang negatif tapi mungkin kurang ya untuk pemain. Di Indonesia kita banyak fokus, di Eropa kita banyak fokus untuk bikin pemain lebih profesional. Dan kita paksa pemain, khusus pemain muda untuk lebih bagus. Kadang-kadang butuh waktu, tapi kita ada waktu untuk bikin pemain lebih bagus. Di Indonesia, saya pikir kita tidak ada waktu untuk bikin pemain lebih bagus. Karena ada banyak pressure-nya dari luar, dari orang lain. Yang positif dari sepak bola Indonesia saya lihat karakteristik dari pemain Indonesia cepat, agresif, koordinasi cukup bagus. Itu saya sering lihat di tim-tim dulu saya kerja di Madura, Borneo, PSS atau Persib, dan untuk sepak bola modern itu penting sekali. Sekarang kalau kita lihat, speed is very important. Banyak pemain Indonesia punya speed yang cukup bagus. Mungkin sedikit beda dari Eropa dulu. Ada lagi, kalau kita mau upgrade semua yang itu, kita harus kasih latihan yang hampir sama seperti di Eropa. Dan step by step kita bisa lebih bagus. Menurut saya, tidak ada sekarang terlalu beda jauh dari Indonesia sama Eropa. Karena saya sekarang lihat di Liga Indonesia atau di Timnas Indonesia, sekarang kita punya banyak pemain dari Eropa datang ke sini. Dan kita bisa lihat dia langsung adaptasi bagus sekali. Beda dari dua negara atau dua kontinen, tidak terlalu jauh sekarang. Dari dulu beda. Jauh kita lebih profesional di Eropa dari Indonesia. Berarti dipadukan lah, gaya Indonesia tetap ada, tapi style Eropa juga tidak dibuang sama coach. Indonesia bisa maju jauh lebih bagus dan really have a lots of potential ke depannya itu. Tapi kita harus fokus di mana atau apa kita harus perbaiki dan kita bisa bikin pemain lebih bagus ke depannya itu. Kalau itu menurut penting. Coach Dejan, beda sepak bola Indonesia dan Hong Kong apa? Beda yang pertama ya, untuk saya sepak bola Indonesia lebih bagus dari Hong Kong. Karena Liga Hong Kong cuma ada 10 tim.
kota atau negara kecil, ya. Dulu kita punya banyak tim yang cukup bagus dan kualitas di Hong Kong. Lagi kita tidak ada pemain muda. Karena di Hong Kong banyak anak muda fokus ke sekolah, universitas, dan mereka kerja di mana mungkin dia punya future jauh lebih bagus dari sepak bola. Beda dari dua negara yang ini mungkin karena fasilitas di Hong Kong jauh lebih bagus dari Indonesia. Fasilitas yang bagus sekali di Hong Kong untuk latihan, untuk pertandingan ini. Dan sering saya bicara sama banyak teman di sini, semua tim di Indonesia harus bikin training center, harus ada tempatnya untuk akademi, karena cuma seperti itu kita bisa bikin klub profesional, klub atau sepak bola Indonesia lebih bagus itu. Oh, berarti kalau fasilitas itu nomor satu. Memang kelemahan kita fasilitas. Saya minta maaf, saya kemarin ada dua musim di Liga China, dan kita punya Super League dan League 1. Saya kerja di League 1. Klub pertama Jinan, klub kedua Foshan. Fasilitas yang kita punya, saya minta maaf, tapi di Indonesia tidak ada satu tim. Padahal itu Liga 1. Liga 1. Kalau kita lihat tim-tim seperti Dalian, Shandong, Shanghai Shenhua, Super League-nya ya? Aduh, istimewa. Dunia lain. Beijing atau contoh Dalian punya 12 lapangan untuk latihan, untuk first team. 12 lapangan tambah 2 lapangan artificial dan 2 lapangan futsal. Kompleksnya besar sekali. Di kota, di luar kota dia punya 10 lapangan untuk akademi. Fasilitas seperti di Eropa. Saya tidak bilang kita harus ada sama seperti itu. Tapi kalau kita bisa curi cuma sedikit dari dia, dan kita bisa bikin. Puji Tuhan, saya lihat sekarang Dewa ada fasilitas cukup positif. Borneo dan Bos Nabil bikin cukup bagus. Bali United sama. Tapi ini cuma berapa tim? Tim-tim yang lain di mana? Harus semua bikin. Harus semua. Karena fasilitas seperti itu buka pintu untuk kita bisa lebih bagus. Bukan cuma first team, akademi yang kita. Kembali ke Hong Kong sekarang. Tim saya yang saya sudah lama di sana namanya Kichi. Satu tim besar sekali. Besar sekali. Kalau kita sekarang lihat, sulit sekali di Hong Kong kalau kita dapat tempat, karena semua kecil. Kichi sekarang punya 2 lapangan bagus sekali, tempat untuk recovering, fitness, medical room, restoran, playing room, semua dia punya di kompleks yang itu. Bagus sekali. Kita masuk sama pemain pagi, contoh latihan. Habis latihan pemain harus makan sama-sama. Kalau ada latihan sore, semua stay in the base. Di istirahat, di kamar, satu kamar mungkin 2 pemain. Habis itu latihan sore, selesai latihan sore, makan malam, baru bisa pulang. Itu profesional. Ada lagi, kalau di Hong Kong kita bisa, di mana tanah cuma sedikit dan sempit, apalagi di Indonesia. Tapi mungkin faktor uang dan money. Saya pikir di Indonesia banyak uangnya ada, tapi cuma harus masuk tepat di tempat yang benar itu. Dan semoga bisa. Soalnya Rocky Putira juga cerita waktu di Hong Kong fasilitas bagus banget. Rocky join sama saya. Saya ada di sana di namanya Instant Dick atau Kichi sekarang. Striker kita ada cedera dan saya bicara sama Mr. Ken, the ownernya, dan saya telepon ke beberapa teman. Rocky masuk ke Hong Kong, lucu-lucu, rambut merah,
sepatu biru, sepatu kuning, babak. Tapi Rocky main bagus sekali dan Rocky buka pintu untuk pemain lain Indonesia bisa masuk ke Hong Kong karena dia main cukup bagus di tim saya. Saya main di belakang, dia main di depan. Oh, Coach Deja satu tim sama Rocky? Oh iya, satu tim. Saya kaptennya di sana. Berarti lawan AC Milan itu Coach main? Dia cuma Rocky main. Saya sudah join ke Indonesia di sini itu. Lagi sebagai pemain yang semua kita tahu Rocky pemain yang kerja keras, dia kadang-kadang main keras sekali. Lagi dia masuk banyak gol dan dia jadi top skor dan lawan AC Milan dia masuk gol. Ini kesempatan bagus sekali untuk semua pemain Indonesia. Coba keluar negeri, coba. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, oke. Kamu bisa kembali ke Indonesia. Karena experience yang di luar negeri jauh lebih bagus dari di mana-mana. Terutama memanfaatkan fasilitasnya ya berarti ya. Fasilitas di klub itu kan. Itu yang nomor satu sekarang. Kalau kita lihat di mana-mana sekarang, semua paling penting fasilitas yang tim punya. Karena kalau ada fasilitas, kita bisa minta resultnya, kita bisa minta latihan kualitas, kita bisa minta youth development atau academy atau pemain muda harus maju dan harus naik. Tapi kalau kita punya cuma satu lapangan dan sulit sekali untuk semua. Tapi sebagai pelatih, kalau lihat persaingan Coach, persaingan di Indonesia kan ketat. Hari ini mungkin Persib juara, besok bisa berubah Persija juara, besok lagi bisa. Ketat sekali persaingannya kan. Di Hong Kong gimana Coach perbedaannya? Untuk kalau kita lihat 10 tahun terakhir tim Kichi dominate. Kichi dominate. Tapi dari 2 atau 3 tahun terakhir change generation. Kichi sudah ganti generation. Sekarang dari musim kemarin sudah mulai pakai banyak pemain muda itu. Lagi, saya sebagai pelatih mulai kerja saya 2005 di Kichi. Sama, banyak pemain muda, banyak pemain potensial. Tapi bos Mr. Ken bilang, Dejan, jangan fokus ke juara, jangan fokus ke trofi, nggak usah. Fokus pertama kita bikin tim dulu. Kita bikin tim kuat. Kalau kita bikin tim kuat dan pemain kuat, pasti kita tahun depan juara. Beda di Indonesia langsung minta harus juara ya. Beda. Dan kita kadang-kadang bakar pemain muda di sini terlalu cepat. Dan kita hilang. Banyak pemain muda Indonesia punya potensi bagus sekali. Lebih bagus dari di Hong Kong. Tapi kadang-kadang kita kalau terlalu cepat masuk dia ke pertandingan, kita bisa bakar dia. In Europe we say we can burn them. Tapi kalau kita tunggu lama lagi, so kita harus tahu kapan kita masuk pemain. Kadang-kadang contoh, saya kerja di sini lama sekali dan saya ketemu sama banyak pemain muda. Dulu Kim Kurniawan, Pak Wawan, Fabrianto dan Zola dari Persib dan siapa Febri dari Persib sama itu. Ada banyak pemain yang kemarin Zola dari PBR kita punya David Lali, kita punya Rahmat di PBR di Produta, kita punya Gojali sama. Sekali lagi, we need to know when we can put them on the team. Kadang-kadang 60-70 ribu penonton. Kalau pemain muda masuk, kalau tidak main bagus, kamu tahu komen, aduh, pip, dan pemain muda mulai takut dan sudah selesai, nggak bisa kembali. Di Hong Kong beda. Kita kasih kesempatan main bagus, main jelek, main terus. Sekarang kalau kita lihat tim Kichi bagus sekali. Untuk sebentar lagi Liman ada dominasi dari musim kemarin. China sudah turun ya? Iya. South China. South China Liga 1. Tapi no karena degradasi, karena finansial punya masalah. Di Hong Kong
semua tim harus ada deposit. Dari federasi sepak bola Hong Kong, semua tim harus kasih deposit sebelum kompetisi mulai. Kadang-kadang ya 800 ribu US dollar, kadang-kadang 1 juta. Uang yang itu untuk amanan, untuk gaji pemain atau pelatih ini. South China kemarin ada problem karena banyak sponsor dari China dan saya tidak tahu masalah apa ada di dalam, tapi Hong Kong ada 2 tim paling besar di sepak bola Hong Kong, itu South China sama Kitch. Semoga tahun depan South China bisa kembali karena banyak fans. Karena dulu kan Nicky Butt, Kezman, Nicky Butt semua main lawan Persipura. Tapi kalah lawan Persipura. Iya tahu. Ada lagi tim besar sekali. Persipura tim besar dulu itu sama. Banyak pemain bagus. Ada lagi. They invest a lot in Hong Kong. Banyak karena sekarang ada berapa tim seperti Kichi, Liman, Eastern dijual pemain ke China. Dan uangnya dan transfernya besar sekali itu. Besar sekali. Sehingga itu menghidupi klub. Yes. Di Indonesia budaya transfer pemain nothing. Sekarang cuma kita ada kalau kita lihat dari berapa lokal, kadang-kadang ada di Jepang atau di Malaysia. Tapi saya mau lihat kalau kenapa kita tidak ada pemain di contoh Liga China. Kenapa? Pasti ada pemain Indonesia bisa. Pasti ada pemain yang punya kualitas dan bisa main di Liga China. Kita harus pelan-pelan buka pintu untuk pemain Indonesia kalau bisa masuk ke Liga China. Padahal secara finansial oke sekali ya untuk pemain di Liga China ya. Semua kontrak tinggi banget. Fellini di Shandong tahun kemarin 7 juta US dollar. Oscar ada di Shanghai Port 7 million juta US dollar. 7 million. So banyak pemain ada gaji yang besar sekali. Oke, kita mungkin tidak bisa bayar di sini seperti itu, tapi ayo kita pelan-pelan menembus Liga Asia ya. Kalau kita bisa kirim atau sell players ke Liga China, bagus sekali untuk semua kita itu. Sepenting apa coach pemain Indonesia abroad ke luar negeri? Pas sekarang kalau saya lihat, saya mungkin tidak terlalu banyak ikut Liga Indonesia kemarin. Tapi saya lihat sekarang di national team ada banyak pemain naturalisasi yang punya kualitas itu. Dan sekali lagi, mungkin karena dia sudah main di Eropa, mungkin cukup untuk semua dia. Ada lagi, mungkin kita tidak tahu terlalu banyak untuk Super League China itu. Kualitasnya bagus sekali. Saya bisa free bilang Jepang, Korea, China. Saudi Arabia? No, itu beda. Itu jauh dari tapi di sini mungkin ada Thailand, ada Australia, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Vietnam. Tapi di top 3 untuk sebentar itu. Untuk sebentar. Iya. Coach, ketika menjadi pelatih di Indonesia kan, coach pertama menjadi pelatih itu di klub apa? Arema IPL. Waktu IPL ada dua liga. Tapi itu lolos Liga Champion ya apa? Yes. Liga Champion apa Asia apa win? AFC Cup. Kita yang ke AFC Cup. Saya 2011 saya datang dari Hong Kong join IPL dan saya baru dengar kita punya ESL sama. Dan saya senang sekali kerja di Arema IPL karena banyak masalah. Dan kalau ada banyak masalah itu motivasi besar untuk saya. Itu. Banyak orang tidak percaya sama tim yang itu. Saya datang kapan Arema ada posisi 16. 4 pertandingan pertama. Oh, bukan dari awal berarti? No, 4 pertandingan pertama Arema tidak ada result bagus. Dan ada teman saya Dejan
sudah biasa, kamu bisa bantu karena banyak orang panggil saya cuma kalau ada masalah banyak atau panas sekali itu. Dan saya senang karena itu punya challenge besar. Saya bisa challenge saya sendiri. Dan puji Tuhan kita bisa lolos ke 8 besar di AFC Cup dan kita kalah lawan Al Ittihad. Al Ittihad 1-0, yes. Sekarang Benzema semua main di sana. Kita kalah 2-0 di sana dan 1-0 kita kalah di Malang gitu. Lagi kita main lawan satu tim kaya sekali dan besar sekali. Prestasi kita cukup bagus dan cukup positif. Lagi habis itu IPL dibubar atau join merger, sama ESL dan kita habis itu kita punya cuma satu league ESL itu. Puncak coach kita tahu bagus banget itu saat di Pelita Bandung Raya. Betul. Itu 2014 semifinal. Itu ajaib. Nah, pertanyaannya coach, itu kan tim kita tahu ya tidak terlalu besar terus pemainnya hampir-hampir pemain sisa lah. Gitu. Setuju. Ya kolaborasi lah senior. Akhirnya BP masuk, Agus Indra ada di situ. Bagaimana coach bisa membuat tim itu sampai ke semifinal coach itu bagus banget saat itu PBR. Sebelum PBR saya ada di Produt, ya masih ada ono IPL Sama Produt saya masuk ke top 4 dan kita menang seperti Super Cup di Jogja kita main. Habis itu ada telepon dan ada orang yang panggil saya, Dejan, kamu mau join ESL dan ada PBR. Baru saya lihat posisi PBR zona merah. Dan dia lolos karena ada playout dan lolos Oke, saya masuk di sana dan pelan-pelan sama semua teman-teman di sana kita mulai pilih pemain karena budget kita tidak terlalu besar. Lagi saya tahu banyak pemain di Indonesia. Saya udah mulai langsung bicara sama pemain karena saya suka kontak pemain langsung. Dan saya langsung buka semua. Saya minta apa dari pemain. Kalau dia punya kualitas, kalau dia setuju, kalau dia mau, silakan kamu bisa join. Karena saya mau pemain sebelum join tim saya, dia harus tahu apa target kita. Dan nanti nggak ada bingung ya. Puji Tuhan saya pilih pemain yang di momen yang itu saya pikir banyak orang tidak percaya sama orang. Kim Kurniawan, Hermawan, David Lali, Rahmat, Imam, siapa lagi itu? Dia Zanga, Musafri. Saya punya Gaston sudah ada di sana. Gaston jadi selebriti, selebriti striker. Tapi Agus Indra datang. Dan pelan-pelan kita mulai, saya lihat anak-anak mungkin kualitas tidak terlalu tinggi, tapi hati besar sekali. Dan saya bilang, oke, coba kita bangun tim yang ini. Mungkin kita nggak bisa compare sama Persib, sama Persija, sama Persipura, tapi kita bisa bikin masalah untuk semua dia. Dan kita bikin. Dan Bambang datang. Bambang datang terakhir. Oke, BP datang terakhir. Kalau saya tidak salah, BP ada istirahat hampir 1 tahun sebelum join kita. Jujur, banyak orang bilang ke saya, Dejan jangan ambil BP karena atau masalah atau tidak main, sudah umur di atas 30 berapa. Tapi saya tahu BP dari dulu, kapan saya main di Persebaya, dia main di Persija. Dan BP satu ikon dan legend di sepak bola Indonesia. Dan satu pemain yang punya finishing paling bagus dari semua pemain yang striker Indonesia itu. Saya bicara sama BP sebagai teman-teman, sebagai pelatih. Dan saya bilang ke dia, BP experience yang kamu punya, kamu bisa banyak bantu anak-anak muda itu. Karena anak-anak muda yang ini lihat kamu sebagai
senior, sebagai papa, sebagai kaptennya, sebagai Agus Indra sama ada di sana, punya banyak experience dan dia bantu sama tim yang itu. Kita mulai banyak. Saya pikir tidak ada satu orang yang bisa percaya that kita bisa lolos ke 4 besar. Iya, betul. Gaji kita lambat, bonus kita lambat, fasilitas yang kita punya jelek, parah sekali. Jujur, posisi kita berat sekali. Tapi saya lihat anak-anak mau maju, anak-anak mau fight, mau bikin nama dia bagus di sepak bola Indonesia. Saya sebagai pelatih, saya harus masuk dia ke jalan benar, karena kalau dia mau sampai target dia, karena puji Tuhan dia bisa nanti pindah ke tim-tim besar, dan dia bisa bikin hidup semua dia lebih bagus, semua dia harus kerja keras. Dari hari pertama sampai terakhir semua anak-anak ikut saya, dan saya ikut semua dia sebagai keluarga. Dan result, habis yang itu kita bisa masuk ke top 3. Iya. Saya mau, mungkin yang ini tidak tahu banyak orang. Sebelum kita main 4 besar, ya, kita ada latihan di Lembang. Kita tidak ada uang untuk berangkat ke Palembang. No, ke Palembang. Oh, ke Palembang. Kita nggak ada uang. Kita ada latihan di Lembang. Banyak wartawan telepon saya, Dejan, gimana kamu harus main di sana? Ya, saya nggak ada uang. Untuk berangkat ke sana kita harus main lawan Persipura atau Persib atau lawan Arema. 1 hari sebelum kita harus coba lapangan, saya tidak tahu bagaimana, gimana Marco dapat uang dari siapa-siapa dan dia bisa bantu kita berangkat ke sana. Kita datang siang, malam kita cuma aku sebentar coba lapangan karena ada fog. Oh iya, Ya, asap ada asap, ada besar, kita nggak bisa pakai. Besok kita main, kita kalah lawan Persipura, tim bagus sekali. Kita berantem, tapi Persipura punya kualitas. Tapi saya pikir kalau sebelum pertandingan yang itu, situasi di tim lebih baik, karena gaji tidak ada, bonus tidak ada sama apapun. Sendiri kita bayar semua. Lapangan kita bayar sendiri. Jujur, kita bayar sendiri lapangan. Saya bayar lapangan sendiri. Sekarang saya bisa bilang seperti itu. Saya tidak malu karena ini benar. Terus apa? Kita kalah, tapi saya bilang ke anak-anak, I am very proud of all of you. Karena di dalam situasi seperti ini, di tim yang kita punya, kita bisa masuk dan kita bisa challenge tim-tim besar sekali di sepak bola Indonesia. Tapi saya, the biggest award untuk saya karena habis kompetisi yang itu, banyak pemain yang saya punya pindah ke tim-tim besar dan bisa dapat kesempatan dan hidup lebih bagus. Dan saya sebagai pelatih atau teman dia atau papa dia, saya bisa senang karena hidup dia mulai lebih bagus. Itu target saya. Kadang-kadang pelatih lari untuk trofi, pelatih lari untuk menang, tapi saya pikir kita harus yang pertama, kita harus, we must make them to be good person, good man, good father, karena nanti pasti dia punya keluarga, pasti dia punya anak-anak, dan sama-sama dia harus belajar anak dia untuk hidup ke depan gimana. Dan saya senang sekali kerja sama anak yang itu, dan grup yang itu di hati saya sering, dan saya cuma kecewa karena habis itu PBR dibubar, dan saya tidak tahu kita seperti tim kecil pindah ke Bekasi, dari Bekasi pindah ke sini, dan terakhir ada keputusan tim yang itu bubar. Alih lagi semua dia dapat tim-tim lebih bagus, dan puji Tuhan semua, kalau sekarang saya lihat semua dia anak baik,
pemain bagus dan semua dia punya keluarga bagus. Dan contoh, kadang-kadang di Lembang semua dia datang pakai sepeda atau bike-nya atau ini. Sekarang semua punya, puji Tuhan, mobil, semua punya keluarga sehat. Dan saya sebagai pelatih saya bisa senang sekali itu. Setelah itu juga coach dapat tawaran banyak sekali itu. Setelah bisa bawa PBR ke... Saya punya banyak tawaran dan saya pilih Persib, satu tim paling besar di sepak bola Indonesia. Dan dari awal saya bisa senang sekali karena bisa join satu tim besar sekali di mana tidak ada waktu untuk santai karena pressure-nya ada banyak. Lagi saya pikir di berapa bulan yang pertama kita main bagus sekali, kita masuk ke final of Piala Bayangkara. Piala Bayangkara kita kalah lawan Arema. Lagi mungkin ada alasan kenapa kita kalah lawan Arema. Mungkin untuk sebentar tidak tempat yang saya mau bicara. Lagi banyak pemain yang ada kualitas bagus, banyak pemain yang ada nama cukup bagus di sepak bola Indonesia. Saya mungkin tidak lama di sana. Yang pertama mungkin karena ada berapa result tidak bagus. Yang kedua istri saya mulai ada sakit sekali dan ada operasi besar, dan saya duduk sama bos Glenn dan bicara mungkin untuk sebentar karena situasi di Hong Kong parah sekali, mungkin lebih bagus saya balik ke Hong Kong dan saya mau share waktu sama dia karena operasi yang dia punya cukup besar dan di momen yang itu mungkin saya bisa bilang bahaya dan dokter bilang Dejan lebih bagus kamu balik ke Hong Kong dulu. Ada di sana dekat sama dia. Akhirnya mengundurkan diri itulah. Hati saya sakit sekali karena sekali lagi saya harus tinggal satu tim di mana saya punya banyak teman dan jujur saya ada hormat besar untuk Boboto dan untuk semua orang di sana, tapi saya masih lihat tim yang itu tetap besar sama Dejan atau tanpa Dejan dia bisa besar lagi itu. Aku penasaran di PBR coach 2014. Bambang Pamungkas tuh melawan Persija ya. Setengah hatinya dia 2 pertandingan dia cetak gol. Tuh. Saya pengen tahu apakah coach ada motivasi khusus. Apakah mungkin BP saya tidak mau main coach atau bagaimana? No. Di momen itu bagaimana coach? Aku pengen tahu cerita behind ketika lawan Persija. BP melawan Persija. Yang pertama kita harus kembali sedikit lawan Sriwijaya, kita main di Palembang. Pertandingan penting sekali. Kita harus menang. Karena habis itu kita main lawan Persija di GBK. Kita 1-1, BP ada cedera, ankle-nya besar sekali. Dia nggak bisa lari. Saya panggil dia, saya bilang, BP, kamu mau saya change karena saya bisa lihat sulit untuk lari. Dia bilang, no coach, saya paksa itu pasti saya masuk gol itu. Menit 70 berapa, Musafri ada sebelah kanan, crossing, BP loncat bola masuk, 2-1 kita menang, tapi kaki dia bengkak besar. Kita menang. Sekarang peluang kita untuk masuk ke 4 besar jauh lebih bagus karena Persija harus menang lawan kita. Kalau kita draw, kita sudah lolos. Terus minggu sebelum pertandingan di Jakarta banyak pressure-nya, banyak ini, tapi tim kita relax, enjoy karena kita butuh hasil draw. Sama, kita nggak takut dari siapapun. Oke? Saya bicara sama BP karena saya tahu dia legend di Persija dan satu pemain saya pikir paling besar nama di sepak bola atau di Persija. Fans suka sama Jackmania, suka sama BP seperti gila itu. Saya bilang, BP lihat
enjoy, santai main besok. Karena sebelum itu dia sudah masuk gol, kita main di lawan Persija, kita main di mana di Bandung, dia masuk 2 gol. Oh iya. Dia masuk 2 gol. Kita main 2-2. Terus sebelum pertandingan mulai, saya lihat atmosfernya panas, semua gila. Tapi semua fokus. Pertandingan selesai 1-1 ya. BP gol headingnya bab. Habis pertandingan saya lihat dia senang tapi dia sedih sama. Karena Persija. Yes, karena dia Persija nggak lolos, dia masuk gol. Tapi saya datang sama dia dan saya bilang, I say to him, BP, it's time to you go back home tahun depan. Karena saya lihat kamu ada hormat besar sekali dari Jackmania, hati kamu belongs to Persija. Kamu harus balik ke Persija dan kamu harus selesai karya dan semua kamu yang ada di Persija. Karena di Eropa semua kita ada momen kapan we can recognize kapan kita harus balik ke rumah and then istirahat atau not play anymore, just go to retired. Tapi sebagai striker atau sebagai orang yang saya tahu dia cinta Persija, saya senang sekali lagi lihat dia sekarang di Persija sebagai director. Dan semoga dia bisa berubah Persija dan semoga dia bisa bantu dan kita bisa bilang atau kita bisa dia bisa bikin Persija lebih bagus. Karena kalau kita ada banyak tim bagus dan kuat seperti Persija, Persib, Persebaya, Makassar, PSS, itu bisa bantu Liga Indonesia ke depannya itu. Tapi hormat besar untuk BP dan seringkali makasih banyak untuk dia karena dia bisa bantu bukan cuma tim tapi dia bisa bantu pemain muda. Dan semua dia sekarang punya nama cukup bagus di sepak bola Indonesia. Dan coach, kita bahas sedikit sepak bola Serbia. Kenapa Serbia itu ini juga dengan banyak bintang ya. Saya kemarin itu menjagokan Serbia loh. Maksudnya di Piala Euro kemarin Yes. Ada Vlahovic, ada Mitrovic, di belakang juga SMZ Milankovic Savic, semua kipernya juga Milankovic Savic, bagus sekali itu. Kenapa tim ini tidak kemana-mana, coach? Semua kita bingung, tapi bingung. Mungkin kita tahu alasan, mungkin kita tidak tahu. Tapi sebelum kita ada kualifikasi, kita main bagus sekali. Semua main bagus sekali. Tapi kalau kita sudah lolos ke Piala Dunia yang pertama, kita bisa mengerti karena lama sekali kita tidak main di situ. Hampir 15 tahun kita tidak lolos. Pertama kali lolos dan grup kita tidak terlalu berat. Betul. Nama-nama nama-nama pemain kita bagus sekali. Kostic. Politik lagi masuk ke sepak bola Serbia. Masih sampai sekarang? Banyak. Banyak. Dan itu bunuh kita sekarang. Di Euros kemarin kita main, semua orang bilang minimum kita masuk ke 8 besar. Minimum. Karena saingannya cuma Inggris kemarin. Kita cuma lihat sekarang Euro kemarin banyak negara-negara kecil masuk dan peluang untuk lolos besar. Apalagi banyak yang negatif masuk sebelum kompetisi Europe mulai dan bikin kacau di dalam timnya itu. Habis Piala Europe banyak orang mantan pemain dan pemain yang punya nama cukup bagus di sepak bola Serbia duduk dan bikin keputusan kita mau sekarang stop. Ada orang-orang politik masuk ke timnya dan bunuh bukan cuma tim tapi bunuh pemain.
alasan ini, 10 alasan ada, dan performance kita jelek parah. Sekarang ini sedikit beda. Jujur kalau saya lihat kualifikasi yang sekarang kita ada, kita lolos. Kita mau sekarang fokus ke berapa pemain muda kita ada, dan Coach Stojkovic dia mau kasih kesempatan ke berapa pemain muda ke depan, karena potensi besar sekali. Lagi, kadang-kadang itu bahaya, kadang-kadang tidak. Tapi saya pikir kualitas yang kita punya ya cukup bagus, dan atmosfer di timnya sekarang jauh lebih bagus dari dulu itu. Atmosfer di dalam timnya bagus sekali. Karena banyak ex-players, ex-national team players sekarang join the timnas. Ivanovic. Tidak ada orang yang dari luar bisa masuk sekarang. Sulit sekali. Banyak. Karena kita sudah belajar. Kita sudah belajar dan bayar sekolah. Tapi kita bayar keras sekali, karena prestasi di World Cup atau di Europe tidak bagus. Tidak bagus untuk Serbia itu. Padahal Piala Dunia harusnya bisa lolos tuh 16 besar, paling tidak. Kamerun doang gitu lawan. Kita leading lawan Kamerun, kita leading, dan hampir kita 3-1, habis itu kita draw, dan hampir kita bisa kalah. Betul. Ali lagi. Katanya pelatih juga punya faktor, banyak pendukung Serbia yang tidak suka dengan cara Melatihnya. pelatih ini formasinya lah, tidak maksimalkan pemain. Problem sama Pixi saya dengar kemarin ada karena kadang-kadang dia berubah formasi dan berubah posisi pemain. Betul. Kemarin dari Vlahovic jadi gelandang. Vlahovic ada Mitrovic di depan. Kita sering bilang kita punya 2 striker istimewa, Mitrovic sama Vlahovic. Pemain berdua. Pemain langsung 2, tidak ada masalah. Tapi sulit, kita ada Tadic di belakang. Betul. Kadang-kadang Tadic ada kiri, dan Gudel ada di tengah. Di berapa pertandingan saya pikir ini dari saya, Coach Stojkovic salah posisi dari pemain. Dan mulai argue, mulai pemain yang ini marah, ada orang dari luar tambah, bikin lebih panas, dan timnya kacau. Kenapa nggak bisa mainkan Vlahovic, cadangkan Mitrovic, biar Vlahovic sama Dusan Tadic duit? Semua kita sekarang, di Serbia, kalau kita bikin tim, semua pikir Vlahovic harus mulai. Mitrovic cadangan. Yang pertama, kenapa? Karena Mitrovic main di Liga Saudi. Liga Saudi levelnya dia main di Juventus. Prioritasnya dia. Tapi karena Mitrovic legend, dia top skor sepak bola Arab, dan banyak gol di negara Serbia. Jangan lupa dia golden goal lawan Portugal kemarin, dan kita bisa lolos. Mungkin dia punya kredit lebih besar. Tapi sebentar sekarang sudah berubah. Saya pikir Mitrovic sudah bisa paham, dan Vlahovic mungkin kondisi lebih bagus. Paling pentingnya karena Vlahovic sama Mitrovic teman baik sekali. Betul. Dan tidak bisa main sama-sama. Bisa. Kadang-kadang kemarin kita ada jadi lari. Jadi lihat Serbia kayak Arkan Kakak sama hoki. Bisa. Karena ini Mitrovic kuat. Pegang bola, headingnya ini. Vlahovic tinggi, cepat. Kita punya 2 striker beda-beda, dan kita bisa bikin rusak lawannya. Kemarin kita coba pelan-pelan. Lagi semoga lagi ada berapa pemain bisa dapat kesempatan, dan this is very important that mantan pemain dan mantan pemain timnas sekarang balik dan kasih support dan protect the team dari luar itu. Intervensi. Satu lagi lah sebelum Ultimate Team. Coach, kita pernah ngobrol di Bandung waktu itu. Kenapa Coach Dejan kalau latihan without the ball, lari terus coach bilang, karena sepak bola kamu paling pegang bola 1-2 detik kamu lempar. Setuju. Selama itu kamu harus jaga fisik kan. Cuman beberapa pelatih pun bilang latihan enaknya pakai bola karena fisik dapat, teknik dapat. Nah,
sebetulnya bagaimana idealnya coach? Kalau latihan dalam satu latihan with the ball kita passing sambil lari atau without the ball coach? Saya lihat ada pemain yang pikir seperti itu, dia benar. Ada pelatih seperti saya, ada benar. Dulu saya pikir seperti itu, sekarang saya sudah berubah. Ya. Sekarang saya ada vision beda karena hampir lebih dari 15 tahun, ya, udah lewat itu. Negara-negara seperti Spanyol, seperti mungkin Holland, dia punya taktiknya pemanasan sama bola, kondisi sama bola. Tapi sekali lagi saya pikir kalau kita bikin endurance, kalau kita bikin speed, kalau kita bikin latihan untuk bikin pemain lebih kuat, lebih cepatnya pemain pasti lari lebih cepat tanpa bola dari punya bola. Ya. Sekarang kalau kita lihat di Eropa, oke, sekarang ya beda. Waktunya lebih banyak untuk latihan. Sekarang kita bisa cuma bilang pagi kita datang dan kita fokus ke aerobik atau speed atau speed endurance. Besok kita cuma fokus ke taktik atau bola. Tergantung. Dulu kita bisa cuma pagi sekali. Dan satu latihan kamu harus ambil semua aspek. Fitness, finishing, taktik, ini sulit sekali. Lagi, dulu jangan lupa saya main di Persita Tangerang dan Om Benny, pelatih saya, dia ambil sepeda bareng, kita lari di belakang. Tapi saya masuk ke lapangan main lawan Medan, lawan Persija, lawan Bogor, lawan siapapun, tuh kita fit sekali. Ada yang positif dari yang ini, ada positif dari yang ini. Tergantung dari pelatih. Dia filosofi mau apa ya? Tidak ada yang salah. Benar, berdua benar. Ada lagi, siapa mau seperti ini, model yang Holland atau Spanyol, atau mau model Jerman, Rusia, East Timur, sedikit beda. Tapi kalau mungkin campur sama-sama itu paling bagus. Kalau satu hari tanpa bola, campur, besok pakai bola. Ayo, program untuk latihan yang paling sekarang penting. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di puji Tuhan saya ada kesempatan untuk belajar banyak di pro lisensi di Eropa itu karena bisa ikut berapa semester di mana datang pelatih-pelatih dunia, pelatih-pelatih yang nama bagus sekali itu, dan kita bisa dengar dari semua dia bagaimana dia bisa latihan. Sekali lagi, saya mungkin bisa cuma belajar dari dia karena sekali lagi fasilitas yang dia punya di sana, fasilitas yang kita punya di sini, waduh, beda jauh. Lagi, sekarang kita we divide training on the aspect. Kalau kita mau fokus pagi ke fitness, thank you very much. Sore kita bisa fokus ke taktik atau persiapkan untuk game ke depan, karena lebih banyak waktu untuk persiapkan. Dulu beda jauh. Dulu beda jauh. Seperti itu. Tapi sekali lagi, saya suka kalau ada lari-lari. Kemarin ada, saya lupa nama, tapi ada fitness coach dari National Team German. Saya ada di Nyon, ikut semester untuk UEFA Pro License. Ada banyak pelatih, ada dari Spanyol, ada dari Portugal, Rusia, Latvia, dan Serbia, Montenegro. Dia kasih program National Team German persiapkan. Karena kita semua tahu National Team German kondisi dia dari dulu istimewa. Dan dia kasih contoh untuk semua kita persiapkan dia. Kalau kita lihat exercise National Team German punya, sama seperti anak-anak di sekolah itu. Bercanda, lari, ambil kon yang ini, masuk ke sini ini. Dia bilang, everybody is child, so when they are happy to run, they will do fantastic job. Kalau kita paksa dia untuk, pemain pasti tidak kasih maksimum itu. Pasti dia mungkin 80% atau 90%.
Tapi kalau dia senang, if they are happy, they will give you 100. So it's very simple. Football is very simple, and that's the best if you can do. Simple football is the best football. Not easy, but not easy. Really not easy. Sumpah di podcast terbaik, sumpah. Memang. Materi lisensi pro A anjir. Materi lisensi. Jadi Harus fun. Oh, ini benar bagus Karena banget. kalau dia fun, dia memberikan kita segalanya. Iya. Enggak ada ini enggak ada. Itu. Jadi setelah itu coach berubah secara pendekatan ke pemain. Of course, kita harus berubah karena Betul. sepak bola Berkembang. sudah mulai modern, Yes. latihan sudah mulai lebih cepat. Jangan lupa, contoh, dulu kita latihan 2 jam 30 menit, ya, dulu. Sekarang tidak ada latihan lebih dari 1 jam 30 menit. Kenapa? Karena katanya, bukan ini dari saya, itu dari orang-orang lebih pintar dari saya atau coach-coach lebih besar dari saya. Instruktur. Katanya pemain dari 1 jam 30 menit cuma fokus di latihan 30 menit sampai 40 menit. Habis itu dia lihat di sana, minum airnya, break, short, sepatunya, bikinnya ini. Hilang waktu. Dulu kita, katanya dulu 2 jam 30 menit latihan. Kita pikir lama sekali lebih bagus. Salah. Lebih simpel, lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih efektif. Sekarang latihan kondisi di Eropa 1 jam. 1 jam. Explosion. Kenapa? Katanya kalau lama sekali, lari dingin. Terakhir resultnya up and down. Itu you know, in Europe they are very focused sekarang for every simple details. Semua lihat detail untuk bikin pemain lebih bagus. Kalau kita lihat di Liga Inggris sekarang, kamu pikir pemain dari Manchester City, Arsenal, contoh-contoh Newcastle, dia punya preseason 1 bulan atau ini? Tidak ada lagi. 2 minggu. Karena waktunya short. Makin padat juga jadwal ya. Ya jadwal sama. Dan explosion terus. Alih lagi cuaca, tempat, waktu, kualitas pemain, everything is make the different. How much you need to work. If pemainnya bagus, serius, profesional, time short. Kalau pemain tidak profesional, tidak disiplin atau tidak mau kerja keras, pasti panjang. Beda jauh itu. Beda jauh. Tergantung pemain. Tergantung komposisi. Oke coach, kalau begitu tadi secara taktikal, strategi dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke pemilihan pemain. Waduh. Kita masuk. Sekarang kita mulai serius. Oh Ya? yes. Ultimate Team. Ultimate Team. Jadi coach Dejan Waduh. untuk memilih 11 pemain terbaik. Ya. Dari siapa? Mau apa nih? Mau Indonesia apa Serbia? Tapi Enaknya apa ya? Bebas. pemain terbaik untuk tim saya atau di gimana? Yang favorit. Favorit. Bisa bukan tim coach juga, tidak Bisa masalah. dulu. Bisa iya, dulu. iya, favorit Bisa aja. lawan. Wih bagus ini orang. Saya Ya. pasang dia. Walaupun belum pernah melatih dia. Bagaimana? Misalnya masuk Zvonimir Boban boleh ya? Boleh. Oke. Oh, tapi dari All Eropa. Boleh, boleh. All of time Indonesia boleh, luar boleh. Ayo country. ayo kita mulai dari luar dulu. Oke. Nah, Oke. formasi dulu coach. Formasi 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. Berapa? 4-3-1-2. Karena kita main 3 dulu. Oke. Coba 3-5-2. 3 bisa. Tiga bisa. Oke. Goalkeeper Lekovic. Lekovic. Nah, ini susah. Ayo sekarang cepat. Central back, central Vidic. Vidic. Nemanja dong. Nemanja. Vidic, yes. Satu lagi. Kiri ya dobro. Kiri atau kanan bisa Stimac. Igor ya? Igor Stimac, Igor. yes. Lu nggak tahu. Igor, bravo. Salah. Oke, Igor atau Stimac. Igor Yes, Stimac. correct. Jarni.
Robert Jarni. Jarni. Tahu nih ya? Jarni. Yes, Oke. Jarni. DM. Di situ sekarang kita bisa di sini di tengah paling berat itu karena banyak pemain bagus kali itu. Može Robert Prosinečki. Prosinečki. Robert Yes. Prosinečki. C. Yes. SCKI. KY apa KY? Nah, udah. Oke. Oke, nanti kita Sayap kanan, right wing back. Ada. Saya kanan. bingung di sini itu. Ivanovic. Oh, ada banyak itu. Tapi Bane paling bagus. Ada Bane Ivanovic, oke. Bane. Branislav. Bane. Atau Branko. Bratko. Branko, yes. Oke. Left wing back. Left wing back atau left wing. Šuker. Davor Šuker. Šuker bisa. Suker biasa. Šuker, yes. Di situ kita punya Mijatovic Mijatovic. and Boban. Wah, Zvonimir Boban. Yes. Ini ya, Red Star Build. Di situ bisa Stojkovic Stojkovic. yang pelatih. Iya. Stojkovic. Stojkovic. Stojic. J. Oh, IJ. J. Yes. Nah. Kebagian yang susah sih. Striker. Banyak sekarang ada. Peja. No, Peja sudah ada di sana sebagai second striker. Di sana itu. Oh, iya. Šuker sama bisa, Bokšić bisa sama. Waduh. Bagus, Pančev bisa top skor Liga Eropa. Pančev. Bravo. Ini paling cepat Pančev dia. Satu super sub. Super sub. Sekarang. Siapa pemain yang bebas mau posisi Oh, apapun? bebas ya. Yes. Tidak Kolarov. Waduh, tendangan bebasnya. Iya. Ini kaki kiri sama Jangan lupa, saya minta maaf, tapi ada Mihajlovic sama ya. Oh iya, Sinisa Ya, Mihajlovic. kita punya Sinisa sama. Mihajlovic. Mungkin Tidak masuk, Mihajlovic tidak masuk. saya ada hormat karena dia meninggal dunia dan saya. Iya. Tapi satu pemain top, satu pemain istimewa Mihajlovic. Mihajlovic performa terbaik di Lazio atau di Inter? Di Lazio. Yes. Di Lazio. Yes. Di Lazio. Yes. Peja atau Davor Šuker, coach? Dua pemain beda. Šuker je satu striker dan house untuk gol. Mijatovic bisa main dua posisi, second striker sama midfield ya. Dan dua teman saya bagus kali itu. Sampai sekarang itu. Pelatih siapa? Pelatih. Aduh. Nama sendiri boleh? No, Bisa nama jangan, sendiri. ini nama-nama besar saya kecil untuk semua dia itu. Kalau captain saya di tim itu captainnya bisa Stojkovic. Yes, Stojkovic. Kalau manager, aduh. Siapakah pelatih? Boleh dari negara manapun, boleh pelatih Jerman, boleh pelatih manapun. Kamu jangan kalau Jerman nggak enak nanti kalau ada orang yang lihat marah-marah sama saya. Pelatih manapun boleh. Lihat sekarang ada kemarin banyak pelatih itu yang cukup oke. Tapi Mihajlovic. Sinisa Mihajlovic. Yes. Mihajlovic. Oke, itulah dia ultimate team dari Coach Dejan Dejan Antonik. Ini top tim. Top tim ya. Ini top tim. Oke. Dan kita ada Satu penelpon ya. Sobat Sporty bertanya. Jadi ini penelpon langsung. Oh, oke. Ada gambarnya untuk bertanya kepada Coach Coach Dejan. Thank you very ya. much. Oke. Halo.
Halo, halo. Dengan siapa? Dari Derry, di mana Derry? di Bandung. Oke, kan ada Derry di banyak, Bandung. Bang. Passwordnya Derry? Podcast terbaik sepanjang masa. Bagus. Silakan Derry. Silakan, mau tanya apa buat Coach Dejan? Halo Coach Dejan. Halo, apa kabar? Baik. Saya ada pertanyaan nih Coach. Kan waktu melatih Persib ada kritikan dari Boboto ya. Ya. Sampai banget ya. Termasuk saya juga itu Coach pada saat itu. Kondisi tim pada saat itu gimana sih Coach? Terus yang ngebedain waktu ngelatih Persib sama PBR itu apa ya? Kok jadi beda gitu? Tekanan kah atau apa? Itu aja sih Coach. Kamu yang ngebentangin Terima kasih. itu ya Banner. banner Iya. di progresif ya, yang Dejan out ya. Itu mah barudak Dipan tahu kok. Ini juga Coach. Coach ini juga. Oh, iya. Ini Boboto yang bentangkan Dejan Oh, ya? out. Ini orang. Oke, Ini, sebentar ini. lagi kita selesai. Dan kita lihat ya. Ya. Oke. Itu aja. Makasih, Der. Thank you ya. Makasih ya. Sama-sama. Oke. Pertama dulu, apa yang membedakan ketika melatih PBR dengan kondisinya juga struggling kan di PBR, finansial dan Iya. lain segala macam. Apa yang membedakan dengan ketika melatih Persib secara tim ya? Secara tim yang pertama pressure-nya. Karena di Persib semua mau menang, semua mau juara, semua mau prosesnya sulit untuk bikin lama ya. Dan untuk di tim PBR kita ada waktu untuk bangun tim. Karena Persib tim dia langsung beli pemain dan bangun tim langsung itu. Dan of course responsibility besar sekali untuk semua. Kalau di PBR tidak, kita ada pelan-pelan dan kita bisa bangun tim dan kita punya cukup waktu untuk bikin semua di sana itu. Itu yang membedakan berarti waktu ya. Lebih Yes. di Persib semuanya serba cepat. Itu beda dari tim besar seperti Persib atau saya bisa bilang tim kecil seperti tim PBR itu. Oke, ya. Ditambah dengan ada masalah non teknis ya, istri. Aduh bro, banyak orang tidak tahu yang itu. Iya. Banyak orang mungkin bisa lihat saya cuma di lapangan. Iya. Dan banyak orang bisa bilang seperti tadi teman kita bilang mungkin ada komen negatif. Iya. Tapi sekali lagi saya cuma sekali kalah lawan Persebaya. Iya. Saya ada banyak menang, ada banyak draw, tapi mungkin karena waktu tidak ada, mungkin ada orang yang pikir tidak cukup dari Dejan di Persib. Sekali lagi, responsibility saya sebagai pelatih seperti itu. Ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Sepak bola seperti itu. Paling penting ada hormat yang saya punya besar untuk Boboto masih ada, dan sering kali kapan saya ada di Bandung saya bisa ketemu sama banyak teman-teman dan kita bisa bicara untuk semua aspek yang kita punya kemarin di Persib itu. Oke, itu dia jawabannya dari Coach Dejan. Ini mau dipukul, saya pukul. Sebentar lah, habis itu. Karena dia yang bikin itu Dejan out, tapi habis bikin Dejan out dia ke coach gimana cara melatih, bla bla bla. Udah biasa yang itu di sini, udah biasa. Aku sama Udah Coach S biasa. dari zaman di Ciamis kita sering ngobrol. Tidak ada masalah. Saya di Ciamis kita ngobrol. Lihat, kita kerja pelatih seperti yang ini. Ada orang yang suka, ada yang orang tidak suka. Ada orang yang mengerti, ada orang yang tidak mengerti. Tapi sekali lagi, football is not easy job. Football is not easy game. Evaluasi bukan cuma ada untuk pelatih atau pemain, ada untuk supporter sama. Dan education ya penting sekali untuk semua kita di lapangan, di luar lapangan. Cuma seperti itu kita bisa lebih bagus. Lagi kita bisa belajar, sekolah, dan semoga kita bisa lebih baik.
lebih baik ke depannya itu. Aku juga dekat juga dengan asisten coach, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris coach. Siapa pelatih fisik? No Vlada main Darko, Coach Darko. Jadi ngomongin cuma Mantan pemain sama dulu, nama cukup bagus di sepak bola Serbia itu. Kita dulu ngomongin coach bawa Pajero. Wah ini mobil bagus katanya. Pajero. Kenapa coach sama orang Serbia suka mobil Jeep? Karena orang Serbia orang besar harus mobil besar itu. Biar ininya iya. Kalau kita berani cuma lurus aja itu. Oke, itu coach terima. Sebelum pulang kita punya oleh-oleh dulu Ya, buat Coach Dejan. Ada oleh-oleh nih. Thank you very much. Waduh. Waduh, ganteng itu. Ganteng gorengnya itu. Ini dia 22 Indonesia Dejan Antonik Persebaya, klub Thank pertama you di very Indonesia. Kaki kiri 100. Masih kuat itu. Hong Kong top. Top di Hong Kong. Bagus Fisik sekali. mantap. Top. Tegas ya, cenderung jahat ya. Aduh. Dan Bravo. Bravo. Makasih banyak. Kalau melatih Coach Dejan sering bilang bravo. Masih sampai sekarang ya. Silakan Coach tanda tangan. Thank you very much. Nanti kita kasih juga untuk yang dibawa pulang. Di mana? Bebas. Boleh di sini aja. Siap. Kita akan pajang di sini. Oke, Coach, salam buat keluarga di Hong Kong, Makasih di Serbia banyak. juga salam buat Untuk Stefan. ya, Makasih banyak. buat warga Serbia ya, buat Mitrovic, Vlahovic. Sukar. Kalau di chat bilang kita kirim salam ya. Sekali lagi makasih Iya. untuk semua, makasih untuk Iya. kesempatan. Dan semoga kembali lagi ke Indonesia, Coach. Amin. Kita tunggu kalau kembali ke Indonesia. Amin. Ya. Pasti ada. Angkat saya jadi asisten. Oke. Lisensi kita urus secepatnya. Biar saya buat marah-marah PSSI. Aduh. Asisten bukan buat lapangan, buat marah-marah PSSI. Kalau jadwal berantakan. Oke, kalau mungkin saya mau Tiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dejan Anthony. Thank you. Sportcast 77 Ceretan kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty